Masih ingat bagaimana statementnya Hasan Basri pada saat ditanya, rahimahullah, seseorang datang mengurus ayahnya 20 tahun. Lalu kemudian dia bilang, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Gara-gara setiap kali buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya tanpa merasa jijik. Kata Hasan Basri, belum sama sekali. 20 tahun saya berbakti dengan dia, belum. Contoh misalnya, Umar bin Khattab berkata, aku akan siap menjadi pelayan, aku akan berterima kasih seumur hidupku kepada seseorang yang mengingatkan satu aibku. Artinya, kata para ulama menanggapi perkataan Umar radhiyallahu anhu ini, Umar bin Khattab berkata, seakan-akan dia bilang kalau ada orang jahat sama saya, punya kekurangan, tapi dia pernah mengingatkan satu kekuranganku, hai Umar ini salah, lalu saya perbaiki, maka saya akan kenang seumur hidup saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan siap menjadi pelayan seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja sudah dianggap cukup untuk dia siap melayani orang itu seumur hidupnya. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang penuh dengan inspirasi seperti ini dari para salaf kita, dari para sahabat, dari para tabi'in, yang semuanya intinya menyuruh kita mengenang kebaikan orang. Dan itu memang bagian daripada agama. Bermula teman-teman sekalian dari orang tua kita, orang-orang yang terdekat. Gak boleh sama sekali kita lupakan jasanya. Keberadaan kita saja di muka bumi ini sudah ada gara-gara orang tua kita, sudah cukup untuk kita balas seumur hidup kita. Apalagi kalau dasarnya mereka kita dari kecil diurus, dirawat. Masih ingat bagaimana statementnya Hasan Basri pada saat ditanya, rahimahullah, seseorang datang mengurus ayahnya 20 tahun. Lalu kemudian dia bilang, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Gara-gara setiap kali buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya tanpa merasa jijik. Kata Hasan Basri, belum sama sekali. 20 tahun saya berbakti dengan dia, belum membalas jasanya. Tanpa rasa jijik, kencing, buang air besar, tampung dengan tangan saya dan saya bersihkan badannya, stroke diranjang. Kata Hasan Basri, belum sama sekali. Karena pada saat waktu kamu kecil, ayahmu mengurusmu dengan berharap kau jadi pemimpin. Sementara sekarang kau berharap ayahmu meninggal dan kapan kau berhenti bertugas. Beda dari sisi niatnya. Maka kita harus teman-teman sekalian tahu menilai. Kebaikan orang tua kita penting sekali. Bahkan Allah menggantungkan berterima kasih pada orang tua adalah berterima kasih juga pada Sang Pencipta Allah. Bukan berarti keburukan mereka menggugurkan kewajiban bakti kita. Walaupun mereka dalam keadaan kafir, mereka fasik sama. Begitu pula dengan kerabat terdekat, teman-teman, siapa saja. Bahkan Urwa bin Zubair rahimahullah berkata, kalau kau melihat satu kelebihan, satu kebaikan pada seseorang, maka amilu lahu khaira. Selalulah berprasangka orang ini orang baik. Wa in kana fi nadharin nasi rajulu su'. Walaupun orang banyak memandang dia buruk, kamu sendiri buktikan. Kalau kamu buktikan ternyata orang itu menunjukkan kebaikan, sama kamu dia ramah, dia baik, dia membantu, dia menasihati yang baik, maka anggap dia baik. Selesai. Walaupun orang-orang anggap dia buruk, fa inna laha akhawat. Karena setiap perbuatan baik itu punya saudara-saudara kebaikan lain. Jadi bisa saja orang-orang cerita dia buruk mungkin karena orang belum mengenalnya. Seperti umumnya manusia banyak digoda oleh syaitan. Dia belum kenal seseorang, dia sibuk menceritakan tentang aib orang itu. Hanya karena dengar dari orang lain padahal dia belum kenal. Kemudian beliau mengatakan sebaliknya, kalau kalian melihat dari seseorang fi'lu syarr, perbuatan buruk, kita tahu orang ini buruk, misalnya dia bohong, misalnya dia berzina, mungkin orang lain tidak tahu, misalnya, maka pastikan orang itu buruk, walaupun di mata manusia dia orang baik, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara. Artinya kita pastikan sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kebaikan-kebaikan orang kita nilai. Walaupun orang itu akhirnya berbuat keburukan. Contoh misalnya, ada mungkin beberapa orang di antara kita dan pernah ada pengakuan ikhwah begitu. Dari mana akhi tahu pengajian? Oh ada dulu teman saya ajak.
Sekarang dia rutin ikut pengajian, temannya yang ajak itu sudah tidak hadir. Mungkin karena sibuk, mungkin karena safar. Lalu dia bilang, dulu ada teman saya yang ajak, tapi sekarang dia tidak pernah hadir. Ya akhi, biar tidak pernah hadir. Antum kenal agama dari dia, penyebabnya. Harus kita kenang kebaikan itu. Tahu kalau orang ini baik. Kita pernah masuk kantor kerja, seseorang bantu kita. Akhirnya masuklah kerja. Berjalannya waktu dia juga pegawai situ. Jabatan kita lebih tinggi. Tetap tidak boleh lupa jasanya orang. Dia ini yang berbuat baik sama kita. Gitu kan? Maka jangan sampai kita mengatakan, oh karena sekarang saya sudah atasan lalu kita sombong menghadapi orang lain. Begitu juga dengan orang yang banyak berjasa teman-teman, kayak suami istri. Akhwat kita di belakang sana bertakwa kepada Allah. Berapa banyak jasa suami yang sudah dilakukan. Ternaungnya dari panas dan dingin dengan rumah walaupun cuma kontrak. Berapa kali lapar kita dihilangkan, haus kita dihilangkan, kebutuhan hajat kamar mandi kita. Bayangkan kalau kita tidak ada suami misalnya. Yang selama ini mungkin banting tulang, mereka bekerja, berusaha. Kita harus pindah sana sini kontrak. Kalau malam tidur belum tentu merasa aman. Mungkin kadang-kadang teman-teman, maaf saya bahasakan begini supaya contohnya jelas. Kita butuh mau buang air besar, buang air kecil. Dan kita harus antri di kamar mandi di luar sana. Betapa rumitnya. Apalagi kalau kita masuk digedor-gedor untuk cepat-cepat. Ini di rumah disiapin walaupun rumah kontrakan bebas menyelesaikan itu. Berapa tahun suami berbuat baik? Karena itu hal yang luar biasa. Mestinya tahu berterima kasih. Sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha, hai para wanita, kalau seandainya kalian tahu hak suami kalian dari kalian yang Allah tentukan, maka niscaya kalian akan mengambil debu telapak kaki suami kalian dan kalian letakkan di pipi kalian. Dan seorang wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah, tapi saya mau tahu dulu apa hak suami saya, supaya saya tahu bagaimana saya berbakti nanti. Kata Nabi SAW, kalau dada suamimu luka dan bernanah, lalu kamu bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa membayar jasanya. Karena dia orang asing. Seseorang antara kita laki-laki di sini, bekerja banting tulang, kerja dari pagi, pulang malam, macet, panas, hujan. Gitu kan? Mungkin teman-teman yang naik motor merasakan kadang-kadang kita lagi jalan, tiba-tiba hujan deras, basah kuyup. Istri di rumah tinggal tunggu. Kan gitu. Berarti ada pengorbanan yang luar biasa gitu kan. Baik, supaya adil saya juga kasih lawannya. Ya. Sama juga. Akhwat juga begitu. Ikhwat juga di sini begitu. Siapa kita teman-teman sekalian tidak kenal sebelumnya istri kita, berapa kali dia masakin kita masakan kesukaan kita. Berapa kali pakaian kita dicuciin, kita buka almari sudah siap. Berapa kali dia sambut kita dengan rumah yang bersih dengan senyumannya. Antum tahu, satu kali orang berzina di sana berapa juta dia harus bayar dengan pelacur. Wa na'udzubillah. Berapa kali istri kita menjadi tempat pelampiasan kita dan kita aman dari dosa. Kenapa banyak orang jadi suami istri nggak pernah bilang terima kasih? Sulit rasanya mengucapkan terima kasih pada suaminya atau pada istrinya. Kenapa? Kenapa nggak ucapkan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, saling ucapkan itu. Supaya kita masuk dalam kategori tahu kadar kebaikan orang gitu kan. Ini penting untuk digarisbawahi. Tadi sudah kita jelaskan orang tua sama anak, anak sama orang tua juga begitu, pasangan suami istri, teman sama temannya harusnya.